Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, salah satu prinsip agama Islam adalah tidak memberatkan umat. Hal ini sudah Rasulullah terapkan dan ajarkan kepada para sahabat sejak beliau memulai dakwahnya. Oleh sebab itu, kita tidak asing adanya beberapa riwayat yang mengisahkan Nabi menegur para sahabat karena berlebihan dalam beribadah, tetapi sebenarnya memberatkan diri sendiri bahkan orang lain. Pada dasarnya agama Islam mengajarkan kemudahan, hanya saja terkadang pemeluknya sendiri yang membuatnya terasa berat. Sebagai contoh, dalam ibadah dikenal yang namanya ruhsyah atau dispensasi, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh minimal 82 km. Orang ini dikategorikan sebagai musafir yang memenuhi syarat untuk mendapat keringanan seperti boleh untuk membatalkan puasa. Dispensasi boleh untuk membatalkan puasa bagi si musafir tersebut adalah bentuk keringanan dari agama. Hanya saja, jika ada orang sudah mendapat ruhsyah tetapi dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa padahal kebetulan dirinya sudah tidak kuat, maka ini yang dimaksud memberatkan diri sendiri, bukan sebab aturan agama. Contoh lain, misal ada orang memiliki luka yang tidak boleh terkena air. Menurut dokter, jika sampai terkena air maka luka akan semakin parah. Dengan begitu ia mendapat dispensasi untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Tapi jika dia memaksa diri untuk wudhu dan terbukti lukanya semakin parah, maka bukan agama yang salah, melainkan orang tersebut karena tidak mau menggunakan keringanan agama. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Nabi Muhammad tidak segan untuk menegur para sahabat yang melakukan keteledoran sehingga memberatkan umat. Salah satunya dikisahkan dalam hadits berikut yang Imam An-Nawawi menghimpunnya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab marahnya Rasulullah karena durasi salat jamaah terlalu lama. Dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr al-Badri berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi, lalu berkata, sesungguhnya saya pasti tidak ikut sholat subuh berjamaah karena si fulan itu, karena ia memanjangkan bacaan suratnya untuk kita. Maka saya Abu Mas'ud sama sekali tidak pernah melihat Nabi marah dalam nasihatnya lebih daripada marahnya pada hari itu. Beliau bersabda, hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara engkau semua ada orang-orang yang menyebabkan orang lain lari. Maka siapa saja di antara kalian yang menjadi imam sholat untuk orang banyak, hendaklah ia mempersingkat bacaannya, sebab sesungguhnya di belakangnya itu ada orang yang sudah tua, anak kecil, dan ada pula orang yang segera hendak mengurus keperluannya, bahwa memberatkan orang lain dalam urusan agama sangat tidak baik. Saking harus dihindarinya sampai-sampai Rasulullah sendiri marah. Jangan sampai sholat berjamaah yang semestinya berlangsung khusyuk justru bubar hanya karena imam sholat tidak bijak. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim juga dikisahkan, sekali waktu Mu'az menjadi imam sholat Isya untuk para sahabat yang kebetulan banyak dari mereka sudah capek karena berprofesi sebagai penyiram kebun di siang harinya. Mu'az yang membaca surat Al-Baqarah saat sholat membuat salah seorang protes dan mengadukannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para pekerja penyiram tanaman bekerja pada siang hari sehingga kecapean, dan sesungguhnya Mu'az sholat Isya bersamamu. Kemudian dia datang kepada kami lalu sholat dengan membukanya dengan surat Al-Baqarah. Adu salah seorang kepada Rasulullah. Mendengar pengaduan itu, segera Rasulullah menghampiri Mu'az dan menegurnya agar jangan terlalu lama saat menjadi imam sholat. Beliau kemudian menyarankannya agar dia membaca surat-surat pendek saja. Dari kasus sholat subuh dan isya yang dijelaskan kedua hadis tadi dapat diambil hikmah bahwa sholat jamaah merupakan ibadah yang sangat diutamakan dalam Islam. Sebab, sholat jamaah tidak saja soal hubungan hamba dengan Allah, melainkan juga menjadi syiar agama karena ibadah tersebut bersifat komunal sosial. Jangan sampai jamaah yang begitu pentingnya bubar hanya karena sifat egois satu orang imam. Sahabat motivasi Islam, itulah kisah Rasulullah menegur sahabat yang memberatkan umat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.